Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3 Mekah dan Madinah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak. Amin. Selalu semangat ya anak-anak walaupun harus belajar dari rumah. Baik anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan harus mencuci tangan. Baik anak-anak, sekarang kita simak video pembelajaran dari Bu Ana. Sebelum masuk ke materi, Ibu Ana akan menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui cara memelihara hewan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu Ana akan bahas satu persatu ya. Oke, sekarang kalian buka buku tematiknya ya anak-anak di halaman 50. Tematik tema 2 ya. Nah, di sini nanti Ibu Ana akan membacakan cerita senangnya memelihara binatang. Oke anak-anak, Ibu Ana akan bercerita tentang senangnya memelihara binatang. Assalamualaikum, terdengar salam dari luar rumah. Waalaikumsalam. Wah, ada Bibi Mutia, sapa Sofia. Silakan masuk, Bibi. Selamat datang, Bibi, kata Salman yang menyambut dengan gembira. Salman dan Sofia, Bibi membawa oleh-oleh untuk kalian. Hati-hati bukanya ya, ujar Bibi Mutia. Salman, Sofia, dan Said segera membuka hadiah dari Bibi Mutia. Betapa kagetnya mereka saat hadiah itu terbuka. Mereka kaget bercampur senang. Ternyata hadiah dari Bibi Mutia adalah sepasang kelinci putih. Terima kasih Bibi. Kami merawat sepasang kelinci ini dengan baik, ujar Salman mewakili kedua saudaranya. Sama-sama. Ibumu di mana? Tanya Bibi Mutia. Ada di dapur, Bi. Masuk saja, ujar Salman. Baik, permisi ya. Bibi Mutia segera berjalan menuju dapur. Sementara itu Salman dan Sofia serta Said langsung membagi tugas. Salman mencuci kandang yang sudah lama tidak terpakai. Said mengambilkan wortel dan minuman untuk kelinci. Sofia menjaga kelinci sampai kandangnya siap. Sepulangnya Bibi Mutia, kedua kelinci putih itu sudah menempati kandang barunya. Kandang kelinci itu dibersihkan setiap 2 hari sekali agar penyakit tidak menyebar dan menular ke kelinci. Setiap hari, Salman, Sofia, dan Said memberikan wortel dan minuman kepada kedua kelinci tersebut. Jika wortel di rumah sudah hampir habis, Salman akan menemani ibunya ke pasar agar ia bisa membeli wortel yang segar. Setiap sore, Salman melepas kelinci dari kandangnya. Kelinci itu sangat senang dan berlompatan ke sana dan kemari dengan riang gembira. Sofia dan Syahid sangat senang bermain dengan kelinci-kelinci peliharaan mereka. Wah, menarik ya cerita tentang senangnya memelihara binatang. Coba kalian ceritakan kisah Salman tadi dengan bahasamu sendiri ya. Anak-anak, sekarang tugas kalian di rumah yaitu ayo aplikasikan ya yang ada di halaman 51. Kalian punya hewan peliharaan tidak? Nah, jika punya, isi data ya di bawah ini tentang cara memelihara hewan ya. Tadi Ibu Ana sudah bercerita tentang senangnya memelihara binatang, di mana di cerita tersebut adalah Salman, Sofia, serta Syahid memelihara hewan kelinci ya. Dan di sini pun sudah diberitahu cara memeliharanya yaitu dengan mencuci kandang ya. Setelah itu memberikan makan atau kandangnya itu dibersihkan setiap 2 hari sekali. Nanti kalian ceritakan juga ya cara memelihara hewan di kotak yang ada di halaman 51. Bu Ana, bagaimana kalau saya tidak punya hewan peliharaan? Kalau tidak punya, jadi gini aja, kamu mau keinginan kamu ingin memelihara hewan apa gitu ya. Nanti ditulis ya. Seperti itu.
Oke anak-anak, sekarang Ibu Ana akan menjelaskan tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tetapi sebelumnya Ibu Ana akan jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa Allah menciptakan berbagai jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya ya nak. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya untuk kehidupan manusia. Nah, sebagai ungkap rasa syukur kita kepada Allah, maka kita wajib ya menjaga dan melestarikan hewan. Oke anak-anak, ternyata hewan itu ada berbagai macam ya. Yaitu yang pertama, hewan ternak. Nah, hewan ternak adalah hewan yang bisa kita ambil manfaatnya atau hasilnya. Contohnya ayam ya, kita manfaatkan telurnya dan dagingnya. Lalu sapi ya, dagingnya dan kulitnya. Kambing juga dagingnya dan kulitnya. Dan bisa juga sebagai bahan pangan ya, bisa dibuat gulai. Lalu yang kedua adalah hewan buas atau hewan liar ya. Hewan buas atau hewan liar adalah hewan yang tidak bisa dipelihara karena berbahaya. Jadi ada beberapa hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah. Contohnya harimau Sumatera ya. Lalu yang ketiga adalah hewan peliharaan ya anak-anak. Nah, hewan peliharaan adalah hewan atau hewan kesayangan ya. Misalnya apa Bu? Kucing, ikan ya, burung dan lain-lain. Bisa juga kelinci. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan sebutkan ya manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai bahan sandang ya, sandang itu pakaian. Yang kedua sebagai bahan pangan, yaitu makanan. Yang ketiga manfaat hewan itu sebagai bahan untuk obat-obatan. Yang keempat dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang kelima sebagai hewan peliharaan, dan yang keenam dijadikan kerajinan tangan. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak. Di sini Ibu sebutkan 6 saja ya. Nanti Ibu akan bahas satu persatu. Oke anak-anak, Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama yang Ibu sebutkan manfaat hewan itu sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya apa Bu? Domba. Domba kan menghasilkan bulu. Nah, bulunya itu bisa menghasilkan wool untuk dijadikan sweater. Lalu ada lagi ulet sutra ya, dimanfaatkan menghasilkan kain sutra. Lalu sapi, kerbau diambil kulitnya untuk dijadikan jaket. Oke anak-anak, sekarang manfaat yang kedua itu sebagai bahan pangan atau makanan. Apa saja Bu hewannya? Yaitu ayam. Ayam bisa dikonsumsi telur dan dagingnya. Lalu sapi. Sapi bisa dikonsumsi susu dan dagingnya. Lalu yang ketiga kambing. Kambing juga bisa dikonsumsi susu dan dagingnya. Lalu yang keempat lebah. Lebah bisa dikonsumsi madunya. Anak, sekarang manfaat hewan yang ketiga ya, yaitu sebagai bahan obat-obatan. Apa Bu hewannya? Yaitu ikan. Kenapa? Karena ikan menghasilkan minyak ikan sebagai suplemen makanan yang membuat tubuh menjadi sehat. Lalu yang kedua yaitu cacing tanah dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tipes. Lalu manfaat hewan yang keempat yaitu dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Apa saja? Yaitu kerbau atau sapi ya, digunakan untuk petani untuk membantu membajak sawah. Lalu yang kedua gajah, biasanya digunakan untuk membantu mengangkut barang-barang yang berat. Contohnya apakah? Kayu. Lalu yang ketiga yaitu kambing. Biasanya kambing itu digunakan untuk membersihkan rerumputan. Lalu manfaat hewan yang kelima adalah sebagai hewan peliharaan. Contohnya kucing, ikan, ya, burung,
kelinci. Seperti itu ya anak-anak. Dan manfaat hewan yang keenam yaitu dijadikan sebagai kerajinan tangan. Ini cukup banyak ya hewannya. Misalnya cangkang telur. Cangkang telur itu biasanya dijadikan kerajinan mozaik kayak seperti minggu lalu ya yang kalian bikin kerajinan mozaik. Nah, yang kedua tanduk rusa bisa dijadikan hiasan dinding. Lalu yang ketiga kulit sapi, kulit kerbau biasanya dijadikan beduk masjid. Lalu ada kulit buaya atau kulit ular dijadikan tas ya, ikat pinggang. Lalu bulu angsa itu bisa dijadikan kok ya untuk bulu tangkis. Dan cangkang kerang ya, ini tuh digunakan untuk hiasan-hiasan pintu ya anak-anak, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, sekarang Ibu Ana akan beritahu ya bahwa pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia harus sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan ya. Hewan bisa kita manfaatkan dengan catatan tidak boleh berlebihan ya anak-anak. Ingat, karena pemanfaatan hewan secara berlebihan dan tidak terkontrol bisa menyebabkan kepunahan ya. Maka dari itu yuk sama-sama kita jaga dan lestarikan hewan supaya tidak punah. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Ana. Tetap jaga kesehatan, semangat dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.